Nama saya Najwa Karinda, umur 18 tahun, jurusan Psikologi, angkatan 2022, Universitas Indonesia. Kenalin, gue Ajir, usia 19 tahun dari jurusan Teknik Mesin. Halo semuanya, nama gue Fahri, gue dari Universitas Bakri dan gue sedang mengambil ilmu studi Political Science atau ilmu politik. Perkenalkan, nama gue Aksara, gue dari FAUI angkatan 2022. Nama saya Muhammad Bisma Rafaji, panggil Bisma, dari FAUI angkatan 2022. Tentunya saya sangat khawatir dengan dampak bullying di lingkungan sosial kita, karena dengan banyaknya orang yang udah menggunakan sosial media pastinya lebih gampang untuk melakukan bullying, terutama seperti cyberbullying. Banget ya, karena bullying sendiri kan bisa berdampak sangat buruk untuk kesehatan mental orang yang dibully gitu. Bullying itu sudah diterima sebagai sesuatu yang buruk ya, tapi entah kenapa kita masih bisa lihat bahwa masih banyak banget bullying yang terjadi di lingkungan kita gitu ya. Bullying itu bahaya ketika orang-orang di lingkungan sosial itu udah menormalisasi. Jadi kalau misalnya bullying itu terjadi sekali dua kali dan itu juga ada satu orang yang melakukan terhadap orang yang lain, tapi orang-orang di lingkungan itu mayoritas masih sadar kalau itu merupakan hal yang buruk, itu menurut gue masih fine-fine aja. Tapi ketika bullying ini dilakukan terhadap mayoritas, terhadap satu orang atau sebagian kecil orang, itu yang udah bahaya. Karena nggak ada lagi kontrol yang anggap kalau tindakan bullying itu adalah bermasalah gitu. Bullying itu selalu membawa segmen negatif menurut saya. Dan apapun tindakan bullying itu tidak akan pernah bisa dibenarkan. Menurut saya bullying itu selalu dan akan bisa berakibat negatif, tidak ada faktor membangun atau mendukung di situ. Pernah mengalami bullying saat SMP, secara verbal maupun fisik. Secara pribadi dulu pas SD waktu kelas 1 tuh pernah ya kena bullying sama teman-teman SD. Yang sering aku lihat di sekarang ini, apalagi di universitas ya, contohnya itu seperti kayak perkataan dari teman, perkataan dari dosen atau dari siapapun, dimana mungkin niatnya mereka hanya bercanda, kayak ngomongin bercanda nih temen gue kayak gini kayak gitu, tapi perlu kita tahu kalau itu merupakan suatu kegiatan yang termasuk dalam kegiatan bullying. Aku sering banget ngelihat ini, apalagi di kampus-kampus di Indonesia ya, jadi banyak banget kegiatan ngomongin orang, merendahkan orang, bahkan ekstrimnya adalah mengata-ngatai orang itu di depan orangnya itu langsung gitu ya. Pernah waktu masa-masa SD ya. Masa SD itu memang anak-anaknya itu belum tahu mana hal tindakan-tindakan yang itu baik buat teman-temannya gitu, buat mereka sendiri juga. Apa dampak yang terjadi kalau misalnya melakukan satu tindakan. Nah, tapi alhamdulillahnya emang kesini, maksudnya semakin dewasa SMA dan apalagi di dunia perkuliahan ini memang sudah jarang, terutama bullying yang dalam bentuk fisik ya. Karena bullying kan juga ada verbal, ada fisik. Nah, kalau verbal ini masih mungkin sesekali ditemukan, tapi untuk yang bullying secara fisik udah jarang banget sih. Untuk yang saya saksikan terhadap berbagai baik fisik, verbal, tulisan, media sosial bahkan. Karena tindakan tersebut bahkan terkadang diwajarkan kan. Jadi tindakan seperti fisik atau tindakan sampai mendorong, tindakan sampai perundungan, menjauhkan, merasa bahwa nggak usah temenin, kurang asik orangnya, itu sampai tindakan bullying menurut saya. Jadi ya banyak sih kegiatan tindakan bullying yang saya saksikan. Dampak sosial yang saya rasakan pada saat waktu itu adalah saya jadi takut untuk ke sekolah, takut untuk berinteraksi dengan orang baru karena memiliki kepercayaan diri yang kurang juga, dan untuk percaya sama orang baru juga berkurang. Dampaknya itu ya kayak sekarang jadi kayak susah aja lah untuk kenal sama orang atau bersosialisasi gitu, karena kayak ada trauma dari dalam gitu. Dampak negatifnya tuh bisa dari orang itu nanti merasa tersingkirkan, terkucilkan, nanti dia nggak mau lagi berteman, bahkan ekstrimnya dia nggak mau lagi belajar ke kampus karena dia melihat kampus sebagai lingkungan yang bahaya, udah jelek, udah toksik gitu. Bayangkan ya ekstrimnya, semua mahasiswa punya mental kayak gini, tentu edukasi Indonesia dan tingkat Indonesia nggak akan kemana-mana kan. Jadi ini sesuatu yang seharusnya emang udah kita semua anggap sebagai suatu prioritas yang harus kita benerin, bahwa pembulian secara verbal dan pembulian yang mungkin kita nggak tahu itu sebenarnya pembulian tapi sebenarnya melukai orang lain, hal ini harus segera kita edukasi bahwa hal ini tidak seharusnya dinormalkan. Dimana mungkin kalau penjabaran lebih lanjutnya itu berdampaknya kepercayaan diri dari orang yang dibully, dia itu bisa jadi nggak punya kepercayaan terhadap diri sendiri karena
merasa dirinya itu buruk, merasa dirinya itu tidak pantas untuk masuk ke satu lingkungan sosial itu oleh karena perkataan atau tindakan-tindakan yang tidak senonoh yang dia dapatkan gitu dari teman-temannya, dan dia juga merasa nggak diterima di lingkungannya. Itu yang bahaya ketika kita manusia sebagai makhluk sosial, kita butuh interaksi sama teman-teman kita butuh feedback dari teman-teman kita, tapi ketika kebutuhan itu tidak kita dapatkan, justru malah hal-hal negatif yang kita dapatkan, itu menurut saya fungsi manusia sebagai makhluk sosial itu nggak ada lagi gitu. Pertama, kepercayaan diri hilang, itu yang utama, self confidence-nya nggak ada. Kedua, muncul pikiran-pikiran tidak sehat yang ada di korban victim, bahwa dia tidak berharga, bahwa dia nggak punya teman, bahwa pada akhirnya nggak ada supportive system, nggak ada lingkungan, bahkan lingkungannya pun terkadang mendorong dia untuk jatuh lebih jauh ke lubang itu, merasa bahwa dia tidak dibutuhkan, tidak berharga, sehingga menimbulkan suatu pemikiran yang berbahaya yang bahkan bisa mengancam jiwanya. Pertama-tama mungkin kalau kita menyaksikan orang yang mengalami bullying, kalau kita kenal sama orang tersebut, pertama kita mendekati korban tersebut, apakah emang dia butuh dibantuan atau enggak. Lalu kalau emang misalnya kita nggak kenal tapi itu udah parah banget, sebisa mungkin kita melerai, dan kalau emang kita belum bisa untuk melerai mereka, kita minta bantuan orang terdekat atau orang yang mungkin lebih bisa untuk membantu mereka. Kalau kita ngelihat ada bullying gitu, sebaiknya kita coba intervensi atau kita gagalin lah. Seenggaknya kita ngomong lah kalau itu nggak baik dan berbahaya banget untuk kesehatan mental orang gitu. Tentunya kita harus membantu. Hal membantu itu kita nggak harus ngelawan balik, kita nggak harus ngasih sesuatu. Dari memberikan presensi kita aja tuh udah cukup loh. Kayak, hey, lu kalau ada masalah ngomong sama gue ya, gitu. Atau kita ngasih nasihat yang kayak, lu ada masalah sama ini ya, gitu. Atau si orang ini ngomongin lu ya. Ngebantu hal-hal seperti itu menurut gue udah cukup banget daripada sifat apatis yang kayak gue nggak peduli banget teman gue lagi diapain, lagi diomongin apa. Sifat apatis ini yang justru bahaya banget menurut gue ya, karena orang-orang jadi nggak peduli lagi ke sekitarnya, nggak peduli ke temennya, bahkan ya bisa nggak peduli ke sahabat sendiri yang mungkin saat itu sedang dibully sama teman-temannya, tapi kita yaudah biarin deh, bodo amat, itu hidup dia, ini hidup gue. Dan ini yang menurut gue harus kita segera hilangkan ya. Liberal itu oke, gitu. Hidup untuk bebas berekspresikan itu boleh, tapi kita nggak boleh apatis. Sebagai orang Indonesia, salah satu poin kita tuh harus gotong royong. Kita harus kerjasama, kita harus saling bantu satu sama lain. Jadi ya intinya, cobalah untuk mengintervensi, untuk ya kalau kamu mau stop teman kamu yang lagi ngebully gitu kan. Woi, lu jangan ngomong kayak gitu, lu jangan lakuin ini. Tapi mungkin kalau kamu mau sekedar ada bagi teman kamu aja, itu udah menurut aku udah cukup banget sih. Nah, jadi kalau misalnya tindakan apa yang kita bisa lakukan, mungkin jadi tergantung bullyingnya itu dalam bentuk apa. Kalau dalam bentuk verbal, kita juga counter itu dalam bentuk verbal juga dengan menegur dan memberikan kesadaran terhadap tindakan bullying itu berdampak buruk gitu. Nah, tapi kalau yang bahaya emang kalau kita ngelihat tindakan bullying secara fisik, dan mungkin kita juga takut kalau kita campur tangan di bullying fisik itu mungkin kita juga bakal kena gitu kan. Nah itu mungkin kita itu harus lihat ke orang-orang yang mungkin bisa membantu untuk melerai tindakan bullying tersebut gitu. Yang penting adalah kita dalam membantu menangani kasus bullying itu nggak sendirian. Kita punya teman-teman, kita punya channel yang sepemikiran kalau bullying itu buruk. Jadi kita bisa bareng-bareng mencegah atau menangani kalau ada kasus bullying gitu di lingkungan pendidikan terutama. Sikap yang paling utama menurut saya adalah kita harus team oriented, bahwa kita harus berfokus pada korban. Jangan menemukan pelaku, jangan kita berfokus pada pelaku, berfokuslah pada korban dulu. Tenangkanlah, katakanlah bahwa dia tidak sendirian menghadapi ini, bahwa pada dasarnya sang korban itu berharga. Nggak ada kata worthless di dia, nggak ada kata nggak berharga dia. Dia perlu merasa bahwa dia di lingkungan yang suportif, dan kita juga harus mewujudkan hal itu. Untuk kepada korban bullying, kalau memang kamu nggak berani untuk speak up atau untuk ngomong langsung kepada pelaku, sebisa mungkin cerita kepada orang terdekat kamu, minta bantuan kepada pihak yang bisa bantu masalah kamu seperti BK ataupun orang tua, kayak pihak yang bisa membantu kalian. Jangan takut, semangat.
Ya untuk victimnya mungkin untuk lebih berani dan kalau bisa lapor gitu, karena kalau dipendam terus nanti takutnya bakal bahaya buat diri sendiri. Dan untuk yang pelaku bullying, ya coba deh bayangin aja kalau kalian ngebully orang yang kalian sayang atau keluarga kalian gitu kan, pasti gak enak banget gitu. Kayak ya mikir aja lah. Oke, mungkin ini ada satu pesan aku aja buat teman-teman victim atau korban ya dari bullying. Banyak dari kalian ngerasa kalau kalian emang layak untuk dibully. Kayak, oh gue nggak kaya, oh gue jelek, oh gue nggak punya ini, nggak punya itu. Jadi kalian kayak, ya gue emang layak untuk dibully. Gue pengen kalian tahu kalau you deserve better gitu. Nggak ada orang di dunia ini yang layak dibully. Nggak ada orang yang layak direndahkan. Kalian semua itu layak untuk hidup seperti manusia biasa ya, kayak bersekolah tanpa harus ada punya musuh, tanpa harus diledekin, tanpa harus dipukulin. Itu sesuatu hal yang normal dan seharusnya kalian nggak layak untuk dibully. So, satu pesan aku buat teman-teman, stand up for yourself. Kalian deserve better, kalian layak untuk dapat hidup yang lebih baik dan jangan mau dibully sama orang. Itu sih mungkin itu aja. Ini sih paling sadarilah kalau setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau memang Anda merasa kalau lingkungan Anda itu enggak menerima untuk Anda itu masuk di lingkungan tersebut, itu bukan berarti tidak ada kelebihan yang dimiliki gitu. Jadi setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, hanya saja mungkin mereka menjadikan itu sebagai bahan humor gitu loh. Jadi bisa jadi bullying itu bukan karena nggak suka sama orang, tapi karena mau nyari entertainment aja kan. Jadi bukan berarti karena dibully itu nggak worth sama sekali untuk masuk ke satu lingkungan sosial, karena semua pasti punya kelebihan dan kekurangan dan keunikannya masing-masing gitu sih. Mungkin saya tidak mengenal kalian secara langsung atau tidak merasa bahwa kalian membutuhkan perkataan ini, tapi kalian nggak sendirian dan kalian itu berharga. Jadi apapun yang terjadi, tetap carilah lingkungan yang suportif. Jika tidak di keluarga, di teman. Jika tidak di teman, di lingkungan lain. Membangunlah relasi positif dengan yang lain. Dan jangan sampai kita sendiri sebagai korban bullying menjadi pembuli itu sendiri.